Dengan berpikir juga tentang perampasan aset ini, Di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo terus menggencarkan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, dan Presiden Joko Widodo sudah berulang kali mendorong DPR agar segera mengesahkan undang-undang tersebut karena disinyalir Undang-Undang Perampasan Aset itu bisa memberikan efek jera kepada para koruptor. Dan bahkan mulai terbentuk opini publik bahwa DPR disinyalir tebang pilih untuk melakukan rancangan undang-undang tersebut. Seperti yang dikutip dari Kompas.com, pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan supaya rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi segera disahkan. Namun hal ini justru memicu dianggap memperlihatkannya sikap Dewan Perwakilan Rakyat tak memandang hal tersebut sebagai aturan yang penting dan mendesak. Padahal pada kenyataannya adalah rancangan undang-undang perampasan aset adalah sesuatu yang sangat mendesak. Tak adanya tindak lanjut pimpinan DPR untuk menugaskan alat kelengkapan DPR tertentu sebagai pembahasan bersama wakil pemerintah seolah menunjukkan bahwa RUU perampasan aset ini sangat lambat untuk disahkan. Desakan Presiden Joko Widodo terhadap rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini harus segera diselesaikan sebelum masa jabatan Presiden selesai, karena Presiden sudah mengirimkan surat Presiden sejak Mei 2024 lalu. Tentunya kita berharap bahwa DPR segera mengesahkan undang-undang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK, yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK, yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir, yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya.
Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Santi Om, Namo Buddhaya. Di level kedua, juga efektivitas manajemen perusahaan, ini urusan dunia usaha. Kemudian juga masyarakat juga memberikan dukungan lewat perilaku dan budaya masyarakat kita dalam rangka daya saing tersebut. Kemudian ada 4 hal yang masih perlu kita perhatikan, dan utamanya 2 yang menyebabkan kita masih dinilai lemah terkait dengan ketersediaan infrastruktur, yaitu di bidang kesehatan. Ini juga harus kita akui, kita masih dalam rangka menreform, mentransformasi dunia kesehatan di negara kita, berada di level 61, dan juga dunia pendidikan. Ini 2 hal penting yang menjadi kelemahan kita yang harus kita perbaiki. Competitiveness kita, daya saing kita, yaitu kesehatan dan pendidikan. Dan juga sains, juga di level 45, dan teknologi di level 32. Ini yang harus menjadi perhatian kita semuanya agar competitiveness ranking kita setiap tahunnya bisa terus kita perbaiki. Saya kira 2 hal menurut saya, kesehatan dan pendidikan, yang harus menjadi fokus utamanya tentu saja pemerintah ke depan. Dan secara khusus yang harus menjadi perhatian kita yaitu stabilitas politik. Penting agar jangan sampai ada turbulensi politik, agar transisi dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan berikut ini mulus dan baik. Itu yang selalu dilihat oleh dunia internasional. Dan juga hati-hati mengenai isu-isu yang setiap hari ada,
sampaikan isu-isu yang positif, hal-hal yang positif, sehingga pasar menjadi yakin, pasar menjadi optimis terhadap fundamental ekonomi.